Seperti itu. Kata di dalam itu kan kamu artikan. Bentar, saya praktek ini. Di dalam itu sama artinya dengan Bapak. Ya udah saya praktekin nih Bang Andreas, saya praktekin ya. Ini Yesus ya, plastik ini. Terus kemasukan roh Bapak gitu. Gini, jadi pisah gini. Ada 2 oknum di dalam gitu. Masuk. Gimana? Ini Yesus nih, plastik ini. Plastik ini Yesus. Nah, terus ini roh Bapak nih masuk nih. Masuk. Oh, kan? Ada 2 kan? Ya tidak sih. Beda. Enggak lah. Begitu. Ya tidak. Kan enggak itu salah. ini. Analog bukan begitu. Bukan begitu. Ya gini. Aku bukan punya seperti itu. daging, di dalam daging ada roh. Bukan katanya Bang Paujan, bukan. Aku pun punya jiwa. Kan gitu Andreas bilang. Aduh, gimana kalian? Aku itu jiwa bapak-bapak. Oh, dua-duanya ini salah. Bukan. Ini gimana kok jadi beda-beda? Bukan dari itu. Host, diselesaikan dulu orang duanya Bang Paujan dan Bang Andreas sebelum diskusi Aduh, berlangsung. gimana sih Bang Paujan, Bang Andreas kenapa jadi beda-beda kalian? Ya. Aku kan punya roh. Nah, roh kamu itu siapa namanya? Masalahnya? Ya rohku ya, Oh, rohku nggak tahu yang tahu namanya. siapa nama dia. Karena kalau aku tanya pun di kami dalam nggak bisa tubuh Yesus komunikasi. ada roh. Siapa itu nama rohnya? Ikan bang. Nah, Ya, itu kalau nggak ada Yesus nama. itu bisa komunikasi dia dengan rohnya, nggak sama dengan Dasar aku. roh tohot borokokok sih ya. Yesus dengan rohnya bisa komunikasi, nggak sama dengan Komunikasinya aku. lewat apa? Dalam Berbicara. bahasa apa bicaranya? Bahasa Ya, roh, bahasa mereka lah, kita mereka yang tahu. pada basikia dua enaknya, pada basikia dua enaknya mungkin gitu. lah. Kita lanjut Bang ya. Jadi di sini saya kan pertanyaan awal tadi Bapa di dalam aku. Nah, siapa Bapa di dalam aku? Ternyata Paulus berkata, akulah yang dalam Bapa, yang dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Bapamu karena Injil. Kan begitu. Nah, itu pengakuan Paulus. Tetapi kalau Anda tidak setuju dengan Paulus, itu terserah. Kan gitu, saya hanya membacakan saja gitu loh. Kita berbeda persepsi saja. Kalian pikir itu Oke, nggak masalah Bang. Campur. Oh ya nggak masalah. Nah, nanti Anda persepsikan bercampur atau tidak itu terserah lah dia penonton yang ini ya. Kita bicara. Berarti gini Bang Baal, berarti gini ibarat air sama minyak berarti ya. Begitu Bang, mungkin. Iya. Betul Bang ya, seperti itu ya. Di dalam itu tercampur. Iya. Oke, jadi di sini ternyata Bapa ini bukan Yehova atau Yehova apa Elohim. Menurut Paulus, yang di dalam diri Yesus itu bukan Elohim, bukan Bapa, bukan Yehova. Tetapi adalah Paulus itu sendiri. Kan begitu. Jadi Yesus ini Anda bilang itu adalah di dalam artinya bagian, berarti Yesus ini bagian dari Paulus. Kan begitu Bang ya? Kamu yang salah mengartikan. Kalau begitu, salah mengartikan. Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Paulus. Nah, betul. Ini bahasa Indonesia gampang loh ya. Iya gampang, tapi kalau dipotong-potong kayak gitu nggak sih? Apa yang Saya kasih analogi ya. Potong, orang jelas-jelas kok. Iya kan kalimatnya Bosan, dipotong-potong jelas itu, gitu. nggak selesai ayatnya. Bisa tadi dengar dulu, saya kasih analogi kata di dalam itu. Artinya kayak begini kan. Itu kan suatu seperti lah ini pemerintah kan. Prabowo jadi orang yang di bawah pemerintahan Prabowo itu mengatakan saya di dalam Prabowo. Berarti dia mengambil. Tuhan, masa disamain dengan pemerintah? Nah, ini kan analoginya kan, itu nggak bisa dianalogikan kata di dengan dalam. apapun. Artinya dia ikut di dalam bagian. Tuhan hasil konstruksi manusia. Jadi bukan seperti itu bahwa dia itu tercampur, tetapi bagian dia mengambil bagian di dalam, dia ikut. Ini ya tadi kan saya tidak membantah.
Bang Baal mungkin Iya, begini silakan. kan ada istilah orang dalam. Nah ini Tuhan dalam kali. Bang. Nah, betul, orang dalam. Ordal. Jadi gini Bang Andreas, saya sudah mengiyakan bahwa di dalam itu pengertiannya adalah bagian. Bercampur, mana bisa bercampur? Emang Tidak, saya tidak bilang bercampur. Saya ini ikuti Bang Andreas, itu di dalam artinya bagian kan, betul. Makanya saya bilang kalau itu ikut mengambil bagian. ya sabar dulu Bang. Nanti Anda kan mengatakan di dalam itu artinya bagian atau mengambil bagian atau bagian. Nah, berarti betul bahwa Yesus itu bagian dari Paulus kan gitu saya bilang. Yesus itu bagian dari Paulus kan gitu Bang ya. Pengajarannya betul. Betul. Jadi pengajaran Yesus ini adalah pengajaran Paulus. Makanya nggak boleh menghujat Paulus teman-teman. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu diajarkan oleh Paulus lagi. Jadi itulah dikatakan Dengar nggak tadi bagian. kata Dia di Andreas? dalam. Dia di dalam Ajaran Yesus itu adalah Bang bagian Andreas, dari ajaran Kita ini lagi sudah Paulus. lidah Pak Andreas. Jadi Bang jangan Baal. emosi. Iya betul, saya iya kan kok. Adalah Jadi bagian ajaran Yesus ini adalah ajaran dari Paulus karena Bapak di dalam aku kan gitu. Iya, jadi lebih besar ajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Paulus Karena mengajarkan ajaran lagi. Yesus itu bagian Ajaran dari Yesus ajaran itu. Paulus. Iya betul. Jadi kita nggak boleh menghujat Paulus. Paulus. Ajaran jangan dibalik. Ajaran Yesus Itu Iya, bahasa Paulus Yunaninya nggak gini, boleh itu dihujat. bahasa Yunaninya gini, mensano info polisano, di dalam tubuh Yesus terdapat jiwa Paulus. Tuh. Iya betul. Jadi betul ya. Jadi gini teman-teman, bahwa Yesus ini mengikuti ajaran Paulus. Di mana datanya ini? Ini kan. Jadi jangan dibalik-balik ya, teman-teman pakai data ya. Mana Ini datanya, Bang. Mana duluan Yesus daripada Paulus, man? Ya, Paulus kan tidak berawal, Bang. Paulus kan tidak berawal. Berawal. Yesus itu berawal dari Bunda Maria. Nah, Paulus ini siapa ibunya Paulus? Bapaknya Paulus siapa? Mana? Siapa yo? Bapaknya Paulus. Gamaliel bukan Gamaliel. Nih Paulus itu Alfa dan Omega. Iya, dia tidak berawal. Tidak berawal dia. Oh, Yesus dari Bunda Maria awalnya. Paulus Kalian punya itu apa? bapak, tapi bapaknya nggak tahu Jadi siapa. tadi kan pertanyaan bagus dari Mbak Andreas. Duluan siapa Yesus dengan Paulus? Tadi kan pertanyaan bagus Bang Andreas. Duluan siapa Paulus dengan Yesus? Saya bilang ya Paulus lah karena Paulus tidak berawal. Tidak jelas bapaknya, tidak jelas ibunya. Nah sedangkan Yesus berawal dari Bunda Maria. Kan gampang kan? Gamaliel bapaknya, Bang. Gamaliel tuh bukan, tuh gurunya Bang. Oke kita lanjut Bang ya. Panggil bapak. Tadi sama setuju. Gamaliel. Sabar, saya setuju tadi mengatakan bahwa Yesus itu bagian dari Yesus ini bagian dari Paulus karena di sini Yesus mengaku ini Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti kehendak Dia ini siapa? Ya Paulus, Bang. Kehendak Bapak. Iya Bapak ini kan Paulus. Iya, Paulus memang bapak. Nah, sudah betul berarti ya. Jiwa Paulus kan jiwa bapak, bukan jiwa ibu. Iya, oke, udah lanjut ya, kita sepakat ya. Nah, pertanyaannya gini Bang jadinya. Kalau Paulus ini kita sedang diskusi santai nih dalam kajian ini Bang ya. Saya tidak masuk ke iman Anda. Tidak setuju tidak apa-apa dengan Paulus. Nah, Paulus kan mengaku Roh Kudus, mengaku Bapa kan situ. Nah, alasannya apa gitu ya ini? Padahal karena menurut Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dia bilang. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Jadi Yesus tidak punya kehendak di sini. Nah, kehendak siapa Yesus di sini? Melainkan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, Bapak ini kan Paulus. Makanya benar kalau Paulus betul makanya Abang bilang itu di dalam itu artinya
bagian. Berarti Yesus ini bagian dari Paulus. Nah betul berarti. Pengajarannya bagian. Iya betul, pengajaran Yesus. Bentar Bang Baal. Kalau kayak gitu, setelah saya rangkum dari ayat per ayat yang ditampilkan oleh Bang Baal, ternyata Bang Baal, Maria itu mengandung Paulus. Iya. Nggak masuk akal sama sekali. Berarti Maria mengandung Paulus loh, kalau kayak gitu. Siapa bilang? Makanya Iya, karena Paulus kan tidak berawal. Catat bang. Ayat yang bilang itu, ayat. Bang Andreas dicatat dong. Nanti takut lupa. Coba dipahami lah. Tidak mungkin kami itu terkecoh, tidak mungkin kalian itu mengajari kami. Itu aja. Jadi biarpun kalian itu enggak, masalahnya gini. Bapak itu adalah Paulus. Roh Kudus itu adalah Paulus. Roh Kudus dan Bapak menjadi anak. Bapak apa maksudnya? Bapak guru. Roh Kudus dan Kalau Bapak guru boleh, punya anak Bapak namanya guru. Yesus. Di dalam tubuh Yesus ada siapa? Ya, Bapak? kalau Bapak guru Ada Paulus. Kalau Bapak Ada guru Paulus. masuk. Jadi kata Berarti Bapak itu banyak. kalau Bapak kayak orang gitu, tua apa, Bapak Maria apa? mengandung siapa Bang Baal? Paulus. Oke gini Bang ya. Oke Bang Andreas, kita pelan-pelan nih Bang Andreas. Ya Tuhan. Di sini menurut Yohanes 5:30, ini menurut Yesus. Kita apa? Gini. Oke, sudah ya. Layani kalian itu sama aja kita tuh menghadapi Jangan orang bodoh. jangan nangis Bang, Tidak ada jangan nangis gunanya. Bang. Kita hanya memberikan kebenaran Bang. Jangan nangis. Oke, kebenaran apa itu itu kesesatan Kebenaran, itu. Bang. Tidak ada kebenaran. Oh, jangan menghujat Paulus lah Bang. Tidak ada kebenaran dari kalian itu menyesatkan. Kita Jadi hanya saya membacakan maaf ya, Bang, Tuhan, hanya maaf ya. membacakan Bang. Ya udah Bang, kita hanya Yang membacakan, membacakan, jangan tapi nangis. kan kalian tidak tahu. Kalian Oh berarti memprediksi. salah ayat ini Bang Baal, salah ayat. Salah berarti. Ini salah, kamu yang salah, bukan ayat yang salah, tetapi otak kalian yang salah. Bedakan itu. Coba Kalian yang baca salah, sekali bukan lagi Bang ayat. Baal, baca sekali lagi yang Oke, sama. kita baca pelan-pelan ya Bang Andreas. Nih kita bacakan firman Tuhan, katanya kan harus penuh hikmat. Itu tetapi itu yang Nggak boleh dipotong-potong, baca firman Tuhan tuh harus hikmat Bang. kurang ilmu. Oke, nanti kalau saya salah, Abang luruskan ya. Jadi sorry ya, saya turun ya, nggak ada gunanya kita. Oh iya Bang, silakan Bang. Aduh, terguncang ya Bang ya. Pasti terguncang lah dengan ayat ini, pasti terguncang Bang. Tidak mungkin saya mengikuti orang mati, bos. Tidak mungkin mengikuti orang mati. Iya Bang. Oke Ya? Bang, makasih ya Bang ya. Abang pikirkan Oke, dan renungi ya sama-sama. Bang ya. Oke. Oke, renungi Bang ayat ini Bang. Ternyata di dalam tubuh Yesus terdapat jiwa Paulus, guys. Iya. Oke. Masya Allah, Turun ya. Maha benar Allah dengan segala firman. Turunkan, bos. Oke Ya, Bang. Turun sendiri loncat lah. Oke Bang. Aduh kasihan. Ternyata dia terguncang guys. Dia baru tahu bahwa gini. Maria itu mengandung Paulus guys. Dia baru tahu. Dia loh. Bahasa Indonesia gampang loh ini ya. Iya. Gini ya Bang Andreas, Bang Fauzan. Apa susahnya? Nah, Bang Fauzan, menurut Yohanes 5:30, Yesus ini tidak punya kehendak. Tidak punya kebebasan. Karena dia bilang, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya dia tidak punya kehendak, tidak punya kebebasan, ya kan? Karena yang punya kebebasan di sini adalah Bapak itu sendiri, betul? Iya, betul. Ah, betul. Betul ini Pak Andreas pinter ini. Nah, menurut Paulus, di Filemon, menurut Filemon 1:18, karena itu sekalipun di dalam Kristus, aku dia bilang mempunyai kebebasan. Paulus punya kebebasan, betul berarti Bapak. Iya, dia memang berjiwa bapak, Pak. Betul berarti. Betul ya, saya bilang tadi Bang Andreas sudah mengiyakan. Salah. Oke, tadi mengatakan Bang Andreas sepakat bahwa ayat ini bahwa Yesus itu tidak punya kehendak, tidak punya kebebasan. Karena yang punya kehendak kebebasan ini adalah Bapa. Betul ya? Iya, betul. Oke, ternyata menurut Paulus, aku mempunyai kebebasan. Aku mempunyai kebebasan. Sedangkan Yesus tidak punya kebebasan. Berarti Bapak itu betul Paulus. Iya, betul. Jiwanya jiwa bapak. Alhamdulillah, betul gitu. Oke, dilanjut yang lain.
Sudah dapat nih Paulus ini, Bang Fauzan nih jujur ya. Bang Andreas ini salah paham terus sih. Tidak punya Roh Kudus. Silakan host diganti yang lain. Jadi di sini Paulus luar biasa ya. Jadi teman-teman tidak boleh menghujat Paulus. Jadi Paulus ini adalah Bapak itu sendiri. Paulus ini adalah Roh Kudus. Begitu ya. Berarti jadi Yesus ini bagian dari Paulus. Ya, pengajaran Yesus ini mengikuti pengajaran Paulus. Demikian lanjut. Ya berarti kalau kayak gitu Yohanes 1 pasal 1 bunyinya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Paulus dan Paulus menjadi manusia, berarti ya yang benar ya kalau kayak gitu. Di situ ditulis Allah bukan Bapa. Ya kan Bapak di situ siapa? Bapak di mana? Di situ tulis Bapa. Bapak lagi ngopi di kedai. Iya, betul itu nggak salah. Banyak bapak-bapak ngopi di kedai. Bapak lagi ngopi di kedai. Pas itu Pak, pas nggak salah itu. Host diblokir yang di bawah host, yang ketawa-ketawa host. Aduh, menghujat ini. Jangan ketawa. Kalau mau ketawa harus pakai data guys. Kalau ketawa ya, jangan menghujat, jangan ketawain. Bang Bezi, Bang Novan. Ini ada temannya nih. Kok makin sedikit ya? Oke. Kemana orangnya semua? Ada. Bang, kalau Yesus ini kan tidak punya kehendak, sementara Paulus ini punya kehendak. Nah, Yesus ini apa kehendaknya Bapa kan begitu. Nah, Bapaknya adalah Paulus kan begitu. Nah, kalau Abang, kalau di sini Bang, ini menurut Yesus ya. Maaf izin ya, saya membacakan aja ya. Iya. Nah, di sini kan Abang kan Kristen. Di Lukas 7 nomor 35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Oke? Lukas 7 nomor 35. Iya. Jadi hikmatnya adalah kebenaran bagi orang yang menerimanya. Mudah kan kalimatnya ya? Iya. Oke. Ini menurut Yesus. Ya kan? Ini menurut Yesus nih merah ya. Tetapi menurut Paulus, Bang, tidak begitu, salah. Yesus ini salah. Menurut Paulus bahwa di Korintus 1 nomor 19, karena tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, hikmat ini akan dibinasakan, Bang. Tidak, hikmat ini bukan kebenaran, karena kalau dibinasakan artinya bukan kebenaran dong. Nah, menurut Paulus berarti betul. Paulus ini punya kebebasan. Salah Yesus itu, Bang. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Makanya Abang kalau mengikuti Paulus tidak boleh berhikmat karena akan dimusnahkan. Iya. Makanya kita jadi bodoh semua tadi kan. Iya, Bang. Seharusnya ngerti jadi tak ngerti kan. Betul. Nah, itulah hilang hikmat kita. Karena apa? Paulus bilang aku binasakan kearifan. Padahal teman-teman Kristen selalu berkata kita harus berhikmat dan arif. Padahal Paulus bilang aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ini menurut Paulus loh, Bang. Jadi nggak bijaksana kita kan? Betul. Menurut Paulus pun kan di sini, Bang ya. Yohanes 1 pada ayat 1 nih, pada mulanya firman itu bersama-sama Allah dan firman ini Allah. Kan begitu ya? Menurut Paulus bahwa hikmat itu datang dari Allah ini adalah kebodohan, Bang. Bodoh katanya dari Allah ini. Ngeri nggak, Bang? Padahal menurut Yesus hikmat ini adalah kebenaran bagi yang menerima, kan betul? Nah, di sini ayatnya, Bang. Menurut Paulus nih, Bang. 1 Korintus 1 nomor 20. Bukankah Allah atau firman itu telah membuat hikmat di dunia ini menjadi apa? Kebodohan, Bang. Jadi Yohanes 1 ayat 1 Allah atau firman itu ya kata, bukankah firman itu telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan, dia bilang. Tapi tunggu dulu, Bang. Di neraka banyak orang pintar atau orang bodoh, Bang? Ya, orang bodoh lah, Bang. Di dalam itu semua noko-nokoyo orang, Bang. Oke, jadi jelas, Bang ya. Bukan orang bodoh, Bang.
Jadi menurut Yesus, hikmat ini adalah kebenaran. Berarti orang-orang pintar lah yang benar, kan begitu. Karena dia tahu hikmat. Enggak, Bang Baal. Tapi dikit, menurut Bang Baal. Paulus, bahwa hikmat ini akan dibinasakan, kearifan akan dimusnahkan. Dan orang itu yang mempunyai hikmat ini adalah kebodohan, dia bilang. Ngeri nggak, Bang? Paulus ini. Makanya jangan menghujat Paulus, Bang. Tapi ini menarik loh, Bang Baal. Ini menarik loh. Ada tadi narasi dari dia ya. Bang Paujan, di neraka itu kebanyakan orang pintar, orang bodoh. Di mana? Di neraka kebanyakan orang pintar, orang bodoh. Orang pinter, Bang. Orang pintar, dokter segala macam. Oke, iya oke. Sekarang korupsi. pemegang, ya udah. Bang. Orang pinter yang korupsi, Bang. Iya. Sekarang orang kaya dan orang-orang pintar pemegang Nobel paling terbanyak di dunia ini orang Kristen, orang Muslim. Yang mana, Bang? Pemegang Nobel terbanyak, orang-orang kaya di dunia itu orang-orang pintar yang bisa menciptakan kereta, bisa menciptakan pesawat. Orang Muslim apa orang Kristen? Ciptakan kereta belum tentu kaya, Bang. Yang bisa membuat kereta, artinya pintar kan? Bisa bikin kereta, bisa bikin Iya, tapi pesawat. belum tentu kaya dia. Enggak, pintar enggak dia? Pintar enggak? Pinter, Bang, pinter. Pintar, berarti yang ada di neraka adalah orang pintar. Orang pintar itu kebanyakan dari Kristen. Lanjut, Bang Baal. Juga lah, Bang. Mentok dia. Masa orang Oke. Kristen? Yesus pintar atau bodoh? Yesus pintar atau bodoh? Jangan menghujat Yesus lah, nggak boleh kita menghujat itu. Jadi bukan standar itu ya. Jadi gini, yang pasti yang bodoh itu yang menyembah bukan Tuhan, kan seperti itu. Nah gini, Bang, tadi sesuai ayat bahwa Yesus mengatakan hikmat ini adalah dibenarkan oleh karena yang menerimanya kan. Jadi kebenaran ini adalah dalam hikmat. Ini Yesus menekankannya. Tetapi Paulus menolak gitu kan. Nah, kenapa Paulus ini tidak mengikuti ajaran Yesus di sini, Bang? Atau tidak mengikuti perkataan Yesus? Malah dia mengatakan yang berhikmat ini adalah kebodohan. Ya kan? Dia akan membinasakan hikmat, dia bilang. Dan kearifan orang-orang ini akan kulenyapkan, dia bilang. Nah, ini kan ngeri nih, Bang ya. Nah, ini artinya bertolak belakang dengan perkataan Yesus. Dan bahkan di sini di ayat itu si Paulus melawan Yesus. Ya, tentunya kalau Yesus ini mengajarkan hikmat, belajarkan kearifan, kan tentunya Yesus ini orang yang baik hati, rendah hati kan itu. Dia mengajarkan kasih. Tetapi Paulus ini malah yang berhikmat ini dibinasakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Silakan, Bang Anak Medan. Kemana? Ya, di sini Paulus ini kok bertolak belakang, malah dia bilang yang berhikmat dia akan dibinasakan. Orang arif akan dilenyapkan, akan kulenyapkan, dia bilang. Akan kulenyapkan, dia bilang. Ini kemana Paulus ini? Nah, begini, kenapa alasannya, Bang? Iya. Alasannya apa Paulus nih berani mengatakan gitu? Hah? Aku jadi dendam kali sama si Paulus nih, Bang. Janganlah, kau harus nggak boleh. Paulus ini saya bilang harus dihormati oleh kalian. Ada Paulus di situ. Kurang ajar. Iya, ada Paulus di situ. Aduh, menghujat abang ini. Dendam kali aku sama itu. Enggak ada Paulus di simpang itu. Apa? Kurang ajar, Bang. Gitu. Jadi abang teman-teman Kristen harus sekarang lebih hormat kepada Paulus daripada Yesus, karena kalau Yesus ini mengajarkan demikian, tapi Paulus ini malah membinasakan hikmat. Makanya teman-teman Kristen kalau diskusi itu sering menghujat karena tidak ada hikmat, karena dia mengikuti Paulus, hikmatnya sudah dibinasakan. Sedangkan Yesus, kalau pengikut Kristus Yesus ini tentu orangnya berhikmat, karena Yesus ini penuh hikmat, kan begitu, Bang ya. Tapi ngomong-ngomong si Paulus nggak makan Paulus, daging loh, Bang. Oke. Iya. Dia vegetarian gitu. Kenapa Bang Paulus ini melenyapkan ini, Bang, hikmat, kearifan ini kenapa, Bang, alasannya, Bang? Oke, kita tanya Paulus, Bang ya. Aku sendiri pun nggak tahu, Bang, kalau itu. Oke, kata Paulus. Oke. Di sini di Galatia 5 nomor 1. Ini kata Paulus. Tapi supaya apa Paulus ini menentang Yesus nih? Artinya tidak mengikuti ajaran Yesus. Supaya dia bilang kita
pengikut Paulus sungguh-sungguh merdeka, dia bilang. Dia ingin merdeka, Bang. Dia ingin merdeka, bebas, tidak mah. Dan kemudian karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi dia tidak mau tunduk kepada Yesus, tetapi dia ingin merdeka dan tidak mau menghambakan diri. Bebas, makanya teman-teman Kristen yang mengikuti Paulus pasti bebas dia. Yesus puasa, mereka tidak puasa. Paulus bilang apa? Puasa rohani. Yesus sunat. Oh, Paulus bilang sunat rohani. Kalian sunat rohani ikut Paulus. Bebas kalian. Iya, Bang. Janganlah, Bang. Anda tinggal ada pilihan mau ikut Yesus atau ikut Paulus, kan itu. Tapi Anda ini kan pengikut Paulus. Anda tidak sunat. Iya, soalnya kita kan soalnya kita sekarang ini kan belajar bodoh. Oke, Bang. Oke, makasih, Bang. Makasih, Bang, ya. Bang, udah terang, Bang. Aku tidur lah, Bang. Nggak tidur, Bang. Oke, Bang. Oke. Ya, nanti polo-polo, Bang. Nanti kita naik lagi. Koma edukasi nih, Bang. Selamat pagi. Ini koma edukasi nih, Bang. Oke, Bang. Terima kasih. Oke, makasih ya, Bang, ya. Oke. John. Salam, John. Selamat pagi, John. Selamat pagi nih. Wah, masih hidup ternyata lu, John. Kemana aja lu, John? Ya santai aja, nggak mau bahas agama lagi sih, bosan. Oh, sekarang bahas apa lu? Iya, apa aja selain agama lah. Oh gitu. Tapi ini ada yang menarik loh, sekarang ternyata sudah ditemukan temuan baru bahwa Yesus itu kerasukan Paulus, bukan Bapa. Itu yang di dalam Yesus itu adalah Paulus. Ya sekarep mau dewe, Bang. Iya, soalnya ada datanya, John. Di mana datanya? Nah, ini Bang Bal tunjukin kalau Yesus itu kerasukan Paulus. Aduh, ngulang lagi, Gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, bisa mualaf nih si John nih, bisa mualaf nih si John nih. Jangan ketawain ya teman-teman yang di bawah ya. Nanti saya blokir kalau nggak ada data ketawanya. Wih, Bang Rizal noise. Bang Beji monitor, Mang Loban. Oke, jadi gini, Bang. Tadi teman Anda, saya tidak menolak ya pernyataan keimanan nih. Yang dimaksud Bapak di dalam aku itu bukan Bapak di dalam dirinya, tetapi itu bagian, dia bilang. Kan begitu. Oh ya, berarti Yesus ini bagian daripada Paulus, kan begitu. Ya kan, saya betul, berarti saya tidak menolak gitu, Bang. Jadi ya, apa yang mereka Kristen mengatakan demikian, ya saya ikuti gitu loh, Bang. Silakan, Bang. Tapi tidak setuju juga paujan yang baru turun, bahwa betul bahwa Paulus ini yang di dalam diri Yesus ini Paulus gitu. Nah, ini berarti istilahnya kesurupan. Apa sih, Bang Host tadi? Apa maksudnya? Oke, silakan. Jadi ada dua Kristen berbeda pendapat. Kita tidak masuk ya, mereka berbeda pendapat, ya silakan lah ya. Iya, yang satu katanya emang kerasukan, Yesus itu kerasukan Paulus. Terus kata Kristen tadi yang satunya di dalam tubuh Yesus bercampur tapi tidak bersatu, itu loh. Iya. Itu kan yang dimaksudkan tadi itu kan Paulus dikatakan Bapa juga kan di dalam tulisannya. Ya itu kan bukan berarti Bapa di surga, itu jangan samakan dengan Bapa yang dimaksudkan Paulus gitu. Salah itu, Bang Baal. Saya tidak berbicara surga, Bang. Saya berbicara tentang siapa Bapak yang di dalam Yesus ini. Itu yang saya tanya tadi, Bang. Ya Bapak kita kan nggak tahu ya, maksudnya sebenarnya gimana. Tapi itu kan ya namanya Allah kan roh, kita nggak bisa menjelaskan secara detail gitu, keterbatasan kita. Iya, soalnya ada dua pilihan di situ. Yang pertama Bapa pencipta langit dan bumi, yang kedua Bapa tiri. Yang benar yang Bapak yang mana ini yang benar? Iya, Bapak kan itu hanya istilah sebagaimana kita
sebagai bentuk hubungan begitu, hubungan antara kita manusia dengan Tuhan gitu. Makanya kita panggil Tuhan itu Bapa. Oh, jadi manusia dengan Tuhan ya, Bang ya? Ya, hubungan lah seperti Bapa dan anak gitu loh. Kita Oh iya, maksudnya manusia dengan Tuhan gitu, Bang ya? Anak dengan gitu ya, istilahnya hubungan ya? itu bahasa yang lembut lah, bahasa yang Bagus. Oke, berarti gini, Bang. Berarti betul. Betul, saya kan tidak sedang membantah. Berarti Yohanes 14 ayat 11 dikatakan begini menurut Yesus. Kalau Abang mengatakan bahwa ada hubungan manusia dengan Tuhan, berarti betul. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dia bilang. Berarti betul di sini Yesus ini manusia. Ya kan? Bapa ini adalah Allah di sorga, kan betul ya? Betul, alhamdulillah. Berarti John ini sudah mulai sadar ya bahwa di sini maksudnya adalah Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ini adalah hubungan, bukan hubungan antara manusia dengan Tuhan di sorga. Nah, betul, berarti Bapa di dalam aku ini maksudnya hubungan dekat antara Yesus sebagai manusia dengan Bapaknya di sorga. Betul, Bang John ya? Oke, makasih ya Bang John. kan Bapak Tritunggal, Bang, artinya Bapa dan Yesus itu kan satu begitu. Enggak, kita bicara tentang tadi Anda mengatakan Bapa di dalam aku maksudnya itulah hubungan manusia dengan Tuhannya Bapa di sorga, kan? Berarti di sini pernyataan Yesus ini adalah bahwa ini bukan menyatakan bahwa Yesus Tuhan, tetapi menyatakan bahwa Yesus ini adalah manusia, hubungan manusia Yesus dengan Bapaknya di sorga, betul ya? Kayak gitu maksudnya. Terima kasih kalau gitu. Bang Ciluk, Bang, Bang Jen, Bang Rizal mau masuk? Silakan. Abang Ciluk Ban nih. Jadi sudah dapat jawabannya teman-teman Kristen yang selama ini mengatakan Yesus Tuhan ini salah menurut Bang John. Maksudnya Bapa di dalam aku adalah hubungan antara manusia dengan Bapaknya di sorga. Itu berarti di sini Yesus adalah bukan kalau Tuhan. Kayak gitu, John, berarti kalau kayak gitu, yang John, Alpha kamu dan sedikit sehat setelah sekian lama Alpha dan nggak Omega naik. itu suara saya kedengaran nggak? Bukan gitu maksud aku. Dengar. Tapi letik, Cek. Ya, gede, lanjut. Ya, berarti kalau gitu Alpha dan Omega itu adalah Paulus dong kalau gitu. Salah paham, bukan gitu maksud aku. Tadi lu meyakini, sekarang salah paham, gimana sih lu? Salah paham itu, bukan gitu maksud aku. Terus gimana? Itu kan Yesus mengatakan aku dan Bapa dalam aku, itu kan itu artinya dia sebagai firman yang bersama-sama dengan Bapa, itu maksudnya. Ya, firman yang bersama-sama dengan Bapa itu adalah Paulus, John. Bukan, mana ada ayatnya kayak gitu. Lah, itu tuh yang tadi dibukain sama Bang Baal apa itu? Itu kan di Injil, Paulus kan gak ada di situ. Ada, itu tulisan Paulus itu. Bukan, itu di Yohanes tuh. Coba buka lagi Bang Baal, buka lagi. Siapa sih Bapak itu sih? Itu yang ditulis Paulus tuh, yang dikatakan Paulus tuh Bapa bagi ini. Nah, baca. Buka mute-nya. Woi, di mute. Oke, sorry. Oh, Bang Dalbo, sebentar Bang Dalbo. Saya udah capek juga nih. Saya ngulang-ulang. Bapak di dalam aku nih siapa gitu kan? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau aku di sini kan Yesus, pasti yang ngomong kan Yesus. Kita nggak usah tantrum, udah jelas ini Yesus yang ngomong. Nah, Yesus berkata, Bapa di dalam diri Yesus, aku di dalam aku nih. Bapak ini siapa? Kan begitu. Allah, silakan. Di surga. Siapa Bapak itu? Siapa namanya? Kita nggak tahu namanya, jadi panggil Bapak saja. Nah, makanya ini mau ditunjukin kok nggak tahu sih. Ini saya ajarin ya. Tunjukin. Gimana? Oke, kita lihat ya. Pak. Sabar dulu ya. Di Matius 28:19 kita kan kalau ayat firman Tuhan ini, ayat dengan ayat ini harus terkorelasi atau saling menguatkan, tidak kontradiksi. Itu namanya firman Tuhan ya. Tidak mungkin kalau firman Tuhan kontradiksi, itu bukan firman Tuhan berarti ya. Di Matius 28:19
Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama nih ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa nama anak di sini? Dalam nama itu bukan berarti itu namanya. Oke, ini anak ini siapa? Anak itu Yesus. Nah, langsung tahu nama anak Yesus. Langsung tahu dia jawab. Oke, sekarang nama Bapak siapa? Ya, yang diberikan nama itu kan pribadi manusia. Macet kan, ditanya nama Bapak macet. Nama anak Yesus, nama Bapak siapa? Saya tanya, yang memberi nama Bapak siapa? Emang ditanya. Punya coba, nama Bang Baal nanyanya ke saya, Bang Baal nanya ke saya, coba apa itu? Nanyanya ke Oke, saya biar saya jawab. ini ya saya ulang ya. Coba kita tanya, masalahnya ini apa? Hostnya sudah belajar di Vatikan juga ini, pintar dia. Matius 28:19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Oke, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa nama anak ini, host? Yesus. Oke, siapa nama Bapak ini, host? Paulus. Wah, siapa nama Roh Kudus ini, host? Paulus. Nah, begitu menjawab. kalian lah. Jadi ya teman-teman, di sini Pak Yesus mengatakan dibaptis dalam nama. Bapa adalah gelar, Anak adalah gelar, kan begitu. Roh Kudus juga gelar, kan gitu, gampang. Makanya baptisnya dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Kita tes, ternyata betul. Nama anaknya adalah gelar, nama anak siapa? Langsung jawab Yesus. Nama Bapak siapa? Namanya Bapak John siapa? Soeharto, bisa saja kan. Nama bapaknya Yesus siapa? Paulus, Roh Kudus, Paulus. Di mana mengatakan Bapak ini adalah Paulus? Nah, ini menurut Paulus ya. Menurut Paulus. Menurut Yesus, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Siapa Bapa di dalam aku? Nah, menurut Paulus dia bilang di Korintus, akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu. Nah, oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, siapa yang dalam Kristus Yesus? Salah. Aku, dia bilang. Paulus bilang, akulah yang Bapa dalam Injil. Oke gitu, Bang Dalbo. Capek aku. Lanjut Bang Dalbo atau dia buat silupa, lanjut. Bang Rizal silakan. Dalbo aja, Pak Dalbo. Kalau saya sih ya dengan Bang Baal bahwa ternyata Bapak itu adalah Paulus itu sendiri berdasarkan 1 Korintus 4:15. Perkara Alfa Omega nomor 3 ya, ia tidak berbapak, tidak beribu, itulah harinya dia tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ini ternyata Melkisedek ini Alfa Omega, bukan Yesus, Pak. Ya kan, makna Alfa Omega itu kan aku yang awal dan berakhir. Nah, ternyata ini tidak berkesudahan ini Melkisedek. Nah, gimana ini Pak John? Oke, aku jelasin Bang ya. Jadi yang dimaksud di Melkisedek. Iya, maksudnya aku yang aku pahami tentang Melkisedek itu, Bang. Dia kan ndak punya bapak, ndak punya ibu, itu dimaksudkan itu catatan yang ditemukan di kitab suci itu memang dia nggak, silsilah bapak ibunya tidak diketahui, makanya ditulis seperti itu, Bang. Bukan berarti dia nggak punya bapak ibu. Itu yang dijelaskan sama ini kan ini coba abang baca coba di Ibrani 7 nomor 3, jangan di
ditafsir aneh-aneh, diubah-ubah lah, bukan ditafsir lagi, ini diubah-ubah. Yang saya belajar dari para teologis yang sudah sekolah. Bukan perkara teologinya, ini kan data di Ibrani 7 nomor 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu. Apa makna itu? Dan tidak bersilsilah. Yesus kan punya silsilah, Bang. Benar ya? Jadi yang dimaksud Alfa Omega ini siapa sih? Yesus atau Melkisedek? Yesus lah. Mana datanya, Pak? Yesus kan kita sudah sepakat bahwa Yesus punya silsilah. Ya kan? Kan disebut apa? Sebagai firman, sebagai Allah, bukan sebagai manusianya. Yesus hanya menyampaikan itu, Pak, di Wahyu 1 nomor 8. Dia hanya menyampaikan bahwa yang disampaikan Yesus itu Alfa Omega, bahwa itu adalah firman Tuhan. Betul enggak? Wahyu 1 nomor 8. Nah, yang ditujukan itu kepada siapa? Alfa Omega itu. Kepada yang menurut Bible. Kepada Yesus lah, Pak. Pakai data, Pak. Yesus saya kan pakai data. Yesus bilang aku adalah yang awal dan yang akhir. Coba dibaca keseluruhan, Pak. Oke, aku bacakan. Baca keseluruhan. Firman Tuhan Bapa. Ya. Firman Paulus ya, Ban. Betul. Tuh ini loh, ini di Wahyu 1 ayat 8 ini. Nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Ada dan sudah ada dan akan datang. Itu jelas itu. Dibaca tuntas, Pak. Ini kan ayat 8. Iya, dibaca tuntas lah. Masa sampai di situ doang, Pak? Gimana sih, Pak? Satu ayat aja. Ini belum kelar satu ayat. Kalau dia masuk di ayat 9. Bukan 9 itu, Pak. Dibaca tuntas lah. Ayat 1 nomor 8 ya. Tulisannya begini, Pak. Bacanya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu keseluruhannya, Pak. Artinya Yesus ini menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang dimaksud ya Alfa Omega ini siapa? Saya kan punya datanya, Pak. Di Ibrani 7 nomor 3. Itu udah jelas mengatakan aku adalah Alfa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Dia ada koma, Bang, ada koma. Iya, betul, ada koma. Aku adalah Alfa dan Omega, koma, firman Tuhan Bapa. Koma lagi. Koma di mana komanya? Ya, firman Tuhan. Iya, dia gini, Bang, maksudnya itu dia Alfa dan Omega dan juga firman Tuhan. Jadi menurut Bapak berdasarkan data ini, Yesus itu adalah Allah Bapa, begitu? Bukan. Nah ini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, koma. Bang Dalbo, Bang John, maksudnya Bang Dalbo itu begini. Aku adalah Alfa dan Omega, berkatalah Tuhan Allah. Itu kan pakai firman, tapi sebenarnya berkatalah Tuhan Allah. Begitu maksudnya Bang Dalbo. Betul. Jadi itu yang artinya ini ucapan Bapak gitu loh. Cuman begitu ya. Menurut saya salah. Itu kan jelas banget itu. Aku adalah Alfa. Bang John, itu kalau di teks aslinya bukan hologos, Bang. Ya, di teks aslinya itu bukan hologos, tapi lege o kurios. Ya, jadi berkatalah firman Tuhan, firman Allah. Begitu maksudnya Bang Dalbo. Coba ditunjukin datanya itu loh, yang bahasa Yunani. Baik, siap, saya bantu ya. Copy paste aja kan.
Udah ada terjemahannya tuh. Silakan Bang Dalbo. Apa bang? Nah kenapa Yesus menyampaikan hal demikian? Karena Yesus adalah penerima firman. Yohanes 3:34, siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi tidak ada yang keliru Pak ketika Yesus menyampaikan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Bapa. Apa yang salah di situ Pak? Dan di situ nah ternyata ketika kita sandingkan dengan Melkisedek, ini lebih unggul Melkisedek. Kenapa? Dia selama-lamanya Pak. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Bahkan menjadi imam sampai selama-lamanya. Yesus kan kagak ada pengakuan Yesus itu seperti itu Pak. Diablo, jangan framing. Ya mak, kok framing? Gimana sih Pi? Kalau framing dibantah Pi. Saya kan punya dalil. Ibrani 7 nomor 3. Mau bantah lagi dalilnya? Apa ya gitu? Gimana Pi? Mau bantah? Yesus kan punya silsilah, punya ibu. Bang Dalbo, jangan ini. Katamu tadi Bang mengatakan imam selama-lamanya, itu yang dimaksudkan Yesus. Dibaca Bang dalilnya, bukan Yesus. Di Ibrani 7 nomor 1 dan seterusnya dibaca Bang. Jangan gantian dengan karang lah. Ini Bible mulu. Masa Bapak karang-karang? Iya, dengar paham saya. Saya bacakan. Coba Ibrani 6 bukan Ibrani 6, Ibrani 7. Iya kan Abang bilang Ibrani 7. Gimana sih? Dikasih data lari ke kandang kuda. Gimana sih? Kan tadi Abang imam selama-lamanya. Siapa imam selama-lamanya? Itu Yesus. Kok Yesus? Coba dibaca baik-baik. Ibrani 7 nomor 3. Saya bacakannya. Ia tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersilsilah, hartnya tidak bangun hidup, tidak bersilsilah. Tunggu, tahan dulu abangku. Yesus bersilsilah enggak? Ya, secara saya tanya sama kamu, Yesus punya silsilah enggak? Ya, sebagai manusia. Jangan bawa-bawa sebagai manusia, dan memang Yesus itu manusia. Saya tanya samamu, ia tidak berbapa, ia tidak beribu, dan tidak bersilsilah. Yesus punya silsilah enggak? Yesus punya. Nah, kalau Yesus punya silsilah, bagaimana Anda mengatakan di Ibrani 7 nomor 3 bahwa ini tertuju kepada Yesus? Gimana sih? Enggak. Ibrani